Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Hari ini, dalam video ini, kita akan belajar pelajaran kemuhammadiyahan untuk kelas 7 A, kelas 7B, dan C, khususnya untuk SMP Muhammadiyah 08 Medan. Kita masuk pada bab 5, pembahasan tentang sejarah Muhammadiyah berdiri. Nah, judulnya adalah Sejarah Muhammadiyah berdiri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ada yang diharapkan dari pembelajaran kita ini. Dari tema pelajaran kita ini, sejarah Muhammadiyah berdiri, ada 4 yang ingin ditumbuhkan, yang muncul dari diri kita, ya. Pertama itu sikap bersyukur atas berdirinya Muhammadiyah. Kedua, bisa menunjukkan sikap bangga, bukan bangga sombong, ya, bangga menjadi bagian dari sejarah Muhammadiyah. Kemudian 3, memahami bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah itu. Kemudian yang keempat, menyajikan sejarah berdirinya Muhammadiyah, menampilkan atau memberikan atau menyajikan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, lewat video ini Bapak sudah menyiapkan, dalam video ini ada penyampaian dari Bapak, kemudian dilengkapi dengan video. Maksud Bapak dilengkapi dengan materi-materi bagi yang tidak mempunyai buku, ya, untuk mempelajarinya. Cuma ya mudah-mudahan dengan video ini masih bisa terbaca catatan-catatan seperti ini. Nah, nanti Bapak akan pandu bagaimana cara memanfaatkan video ini. Nah, sekarang dengarkan Bapak baik-baik dan perhatikan, ya. Sekarang yang pertama berkaitan dengan tema bersyukur. Ya, yang pertama tentang bersyukur. Mensyukuri atas berdirinya Muhammadiyah. Tentang bersyukur, ya. Maka marilah kita bersyukur. Telah ada organisasi Islam bagi kita seperti Muhammadiyah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin.
bahwa ada umat Nabi Muhammad, ya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, karena telaahnya lah ya terhadap Al-Quran, seperti yang Bapak garis bawahi di layar, maka ini bisa terwujud. Jadi kalau kita menelaah Al-Quran, maka ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian ada sebuah hadis yang berbunyi, teman terbaik adalah orang yang jika kamu melihatnya, ia akan mengingatkanmu kepada Allah. Dan ada sebuah ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar pada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat berhitung. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan ayat Al-Quran yang menjadi landasan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pada Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah tadi dia hal-hal yang harus kita syukuri dari berdirinya Muhammadiyah. Satu tuntutan yang pertama sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Ya. Kedua, menunjukkan sikap bangga menjadi bagian dari sejarah Muhammadiyah. Masya Allah. Nah, yang kedua, menunjukkan sikap bangga menjadi bagian dari sejarah Muhammadiyah. Ya, ini ya. Nah, untuk menyampaikan kepada agar kamu merasa bagian dari Muhammadiyah ini, sehingga kamu merasa menerima atau berbesar hati dengan Muhammadiyah ini, Bapak coba dengan melalui judul Muhammadiyah Gerakanku. Coba Bapak baca secara ringkas. Muhammadiyah Gerakanku. Dia memiliki postur tubuh yang kurus dan agak tinggi. Raut mukanya bulat telur, kulit hitam manis, hidung mancung, dengan bibir serasi bentuk. Siapa ini?
Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kumis dan janggut dicukur rapi. Kacamata putih menghiasi mata, menyiratkan tatapannya yang tenang dan sorot yang dalam. Nah, ini tentang pendiri Muhammadiyah ini. Orang yang telah mentelaah kitab, khususnya Ali Imran ayat 104, sehingga terbetik di hatinya untuk mendirikan sebuah kelompok organisasi untuk memperjuangkan agamanya. Nah, di alinea kedua ini, sosok yang diceritakan di atas ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah orang yang sangat berperan penting dalam berdirinya Muhammadiyah. Didirikan Muhammadiyah dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan umat Islam melaksanakan ajaran Islam yang sempurna. Beliau ingin agar masyarakat mengutamakan kepentingan hidup untuk beribadah kepada Allah dan saling menghormati sesama. Dalam buku yang Bapak kutip ini, ada sebuah senarai. Dalam bab ini kamu akan mengidentifikasi kebenaran Muhammadiyah berdiri sebagai jawaban terhadap persoalan umat, sehingga bisa menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah kado umat Islam terhadap bangsa dan negara RI. Masya Allah. Selain itu kamu juga mulai membiasakan aktif di persyarikatan, mengenakan lambang ortom, dan merawat dan menjaga lambang Muhammadiyah. Nah, agar muncul menjadi bangga terhadap Muhammadiyah ini bisa dengan dimulai dari menanamkan rasa tenang kepada organisasi. Lihat saja memulainya dahulu. Beliau seorang sosok teman yang bisa dijadikan teman yang terbaik karena keterlibatannya pada hal-hal yang selalu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat. Jadi hal ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan hal-hal membuat kita lebih tenang. Nah, berdasarkan itu, suatu saat kamu akan menerima Muhammadiyah sebagai gerakan. Dan apabila hingga kiranya Muhammadiyah suatu saat orang mencemooh, suatu saat kamu masih membela Muhammadiyah, bahkan kamu merasa percaya dengan Muhammadiyah, atau bahkan sampai kamu merasa menyebut bahwa Muhammadiyah gerakan, walaupun orang lain benci, sehingga akhirnya mengakui di dalam dirinya Muhammadiyah adalah gerakan. Bangga dengan organisasi. Masya Allah. Perumpamaannya seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Suatu saat benih itu tumbuh dan berdaun seperti hati. Hatinya adalah merasa tenang dengan organisasi Muhammadiyah yang kelak dia tumbuh berbunga, bunganya Muhammadiyah gerakanku, aromanya
Aku bangga dengan Muhammadiyah, bangga membela bersamanya, setia. Masya Allah. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian 3 dari bab ini. Bab 3 ya. Memahami sejarah berdirinya Muhammadiyah. 1 tadi, pertama-tama mensyukuri sudah. Kemudian bagaimana orang bisa menjadi bangga di saat bagaimana sudah terhadap Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran inti. Sejarah berdirinya Muhammad. Kita memasuki bagian inti dari bab sejarah berdiri Muhammadiyah. Nah, untuk memasuki materi ini yang sekarang, ada langkah-langkah pembelajaran. Pertama, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4, 5. 2, peserta didik diajak menonton film Sang Pencerah. Nonton film dulu seharusnya kita. Ketiga, setiap kelompok diberi kertas plano. Setiap kelompok berkomentar tentang video. Cumanya lagi, itu kalau kita di sekolah, ya. Karena virus corona, maka pembelajaran agak berubah dari yang diminta dari penyusun buku ini. Tapi bukan berarti pembelajaran tidak bisa berjalan. Berjalan. Nah, kita ikuti tujuan pembelajaran. 1, peserta didik mampu mendeskripsikan secara sederhana tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan sebelum Muhammadiyah berdiri. Nah, kalau kamu bertanya, Pak, bagaimana kami mau tahu keadaan sosial, ekonomi, dan sebagainya itu tadi? Nah, ini Bapak mengantarkan pada judulnya ini, kamu tinggal membaca. Nih, kondisi sosial, ekonomi, budaya, tinggal kamu reskan dulu videonya setelah dibaca, mudah-mudahan bisa terbaca, baru kamu sambung lagi halamannya ini. Sambungannya ke ini, kondisi keagamaan, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi. Silakan baca ya, di stop YouTube-nya, baca. Kalau sudah disambung, pelan-pelan saja, santai-santai saja. Kondisi politik, kondisi budaya masyarakat. Nah, itulah semua dia beberapa kondisi sebelum Muhammadiyah didirikan. Nah, itulah semua kondisi yang menggambarkan, mendeskripsikan tentang keadaan umat di waktu
Muhammadiyah belum berdiri. Jadi pelajaran ini ada 3 posisi. Ya. Kalau tadi kondisi sebelum Muhammadiyah berdiri, itu ada kondisi-kondisi keagamaan bagaimana masyarakat waktu itu. Kemudian saat Muhammadiyah itu baru akan mau berdiri, di situ bicara tentang faktor ya, faktor-faktor yang melahirkannya. Kemudian setelah itu apa yang sudah dicapai. Jadi ini dahulu ya, masa dahulunya itu saat terjadinya, saat Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu ada, dan kemudian yang kemudian itu sampai ke masa kita sekarang terus berjalan dengan izin Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian saat Muhammadiyah itu akan dilahirkan. Biasa disebut dengan faktor-faktor pendorong Muhammadiyah berdiri. Faktor berdirinya terbagi 2. Ada faktor objektif dan ada faktor subjektif. Faktor objektif telaah Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Sedangkan faktor subjektif ada beberapa ini. 1, kondisi atau ketidakmurnian ajaran Islam waktu itu. 2, lembaga pendidikan Islam yang dimiliki belum mampu menyiapkan generasi Muslim yang unggul. Seandainya kamu sudah baca ya, kondisi-kondisi keadaan umat dahulu ya, sebelum ada organisasi-organisasi ini, khususnya Muhammadiyah. Yang ketiga, gerakan kristenisasi semakin meningkat. Keempat, bangsa-bangsa Eropa yang datang. Dan kemudian terakhir, kelima, pengaruh gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Nah, ini sebuah judul yang menggambarkan saat Muhammadiyah itu akan dilahirkan. Judulnya Sebab-sebab Muhammadiyah. Kamu stop video ini, kamu baca sedikit, baru sambung lagi. Terbagi 2. 1, faktor subjektif. Apa faktor subjektif itu? Inilah dia. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Di sebelah sini ada artinya. Dan ini di awal video sudah Bapak bacakan ya. Artinya, setelah artinya itu ada beberapa bagian dari faktor subjektif itu. Dan ini adalah faktor yang kedua yang menjadi sebab berdirinya Muhammadiyah. Silakan di-restkan dulu, di-stop, di-pausekan dulu, supaya kamu bisa baca. Kalau sudah membaca, bisa dilanjutkan lagi. Nah, setelah sebab-sebab Muhammadiyah berdiri itu tadi, dengan faktor, kedua faktornya itu, berdirilah Muhammadiyah. Nah, setelah itu
Kiai Haji Muhammad Dahlan pun memimpin organisasinya, dan tercapailah beberapa hal-hal yang dicapai. Maka di dalam akademis pembelajaran Muhammadiyah, pencapaian itu disebut dengan kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Inilah judulnya hari ini. Kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, memberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, usaha mewujudkan persatuan ulama. Ketiga, mengevaluasi arah kiblat. Keempat, pemurnian paham agama Islam. Kelima, mendirikan sekolah, madrasah. Dan keenam, mendirikan dan mengembangkan apa ini? Muhammadiyah. Ya, ini uraian tentang kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alinea 1, alinea kedua. Kalau mau dibaca, di pause dulu. Ini alinea ketiga dan keempat. Di pause. Sambungan alinea keempat dan masuk ke alinea kelima. Lanjut atau di pause. Ini selanjutnya. Ini ada sambungan alinea sebelumnya dan masuk ke tabel wawasan. Di dalamnya ada para penerus kepemimpinan Muhammadiyah sampai 2020. Dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke zaman pimpinan yang sekarang, Haidar Nasir. Nah, ini bagian akhir dari alinea judul kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Di bagian akhir ini ada tertulis kapan beliau wafat. Wafatnya pada tanggal 23 Februari 1923. Dan habislah bagian inti dari pembelajaran tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Dan masuk ke bagian rangkuman. Nah, di rangkuman ini bisa Bapak bacakan secara ringkas ya. Rangkuman 1. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan 8 Zulhijjah 1330 Hijri. Latar belakangnya ada dua, yaitu subjektif dan objektif. Ketiga, faktor subjektif adalah faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hendak mengamalkan ayat Al-Quran, surat Ali Imran 104. Faktor objektif dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Oh, ini ada lagi. Ada pula faktor internal dan eksternal. Faktor objektif yang bersifat internal meliputi kondisi yang terjadi pada umat Islam di Indonesia. Sedangkan yang objektif yang bersifat eksternal meliputi kondisi di luar umat Islam di Indonesia. Kemudian yang nomor berapa ini? 5. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin umat Islam kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Keenam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori perubahan arah kiblat, penyelenggaraan lembaga sosial, kesehatan, pendidikan secara modern, pendidikan bagi kaum perempuan, dan mendirikan majalah Suara Muhammadiyah. Dan rangkuman ini ditutup dengan nomor 7. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah banyak berjasa untuk pembaruan di Indonesia sehingga mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dapat ditelusuri di sini.
Nah, tuh. Oh, mana? Nah, tuh. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, baca buku Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan kunjungi laman www.muhammadiyah.org. Nah, itulah tadi pelajaran inti kita memahami sejarah berdirinya Muhammadiyah. Dan di sebelah Bapak ini ada bagian keempat, menyajikan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Untuk menyajikan sejarah berdirinya Muhammadiyah ini, kalian mewujudkannya dengan kemampuan menjawab soal-soal yang diberikan oleh penyusun buku. Menjawab soal dari penyusun buku ini ya, bisa melalui pilihan berganda. Soal nomor 1, nomor 2, sampai nomor 5. Kemudian ditambah 5 soal lagi, soal esai ini. Berhasil menyajikan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Keempat, lulus dalam bab ini. Ada sebuah refleksi yang isinya ini pernyataan diri kita sendiri ya. Setelah mempelajari bab ini, apa yang akan berubah pada kita? Mari kita baca. Aku ingin meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan karena ia telah banyak membuat perubahan untuk masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Marilah melakukan refleksi dengan menuliskan beberapa pembaruan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, madrasah, di rumah, maupun di masyarakat. Apabila kita belum pernah melakukan pembaruan, maka tuliskan rencana ke depan yang akan dilakukan untuk memulai pembaruan tersebut. Sini ada namamu, atau buat ya di selembar kertas nama, kelas 1, apa rencana? Pembaruan apa yang bisa kamu lakukan di sekolah, di rumah, di masyarakat? 2, apa lagi? Perbuatan yang sama yang kamu bisa lakukan di sekolah, di rumah. Buatlah sebuah perencanaan. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Hasil terbaik dari suatu pembelajaran adalah yang bisa membuat kita berubah dari yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan terakhir sekali, dari akhir halaman bab ini ada sebuah mutiara hadis. Teman terbaik adalah orang yang jika kamu melihatnya, ia akan mengingatkanmu kepada Allah. Jadi marilah hendaknya kamu menjadi teman terbaik bagi orang lain, dan atau jadilah teman orang lain yang terbaik karena saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.